Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernahkah kamu memperhatikan temanmu atau mungkin dirimu sendiri yang tangannya tidak bisa diam saat sedang rapat, di kelas, atau saat sedang melamun? Selalu ada saja yang dicoret-coret di ujung kertas. Atau mungkin menggambar memang sudah menjadi jalan hidup dan hobi utamamu? Banyak orang mengira menggambar hanyalah soal bakat atau sekadar cara untuk membunuh waktu. Padahal, dari kacamata psikologi, aktivitas menggambar jauh lebih kompleks dari itu. Sebuah gambar adalah jendela langsung menuju alam bawah sadar seseorang. Psikolog legendaris Carl Jung bahkan sering menggunakan seni lukis dan gambar untuk membantu pasiennya memahami emosi mereka sendiri. Hari ini kita akan membedah secara psikologis apa sebenarnya yang terjadi di dalam kepala dan hati orang-orang yang suka menggambar. Bagaimana karakter asli mereka di dunia nyata? Mari kita bahas. Karakteristik pertama yang paling menonjol dari orang yang suka menggambar adalah kemampuan observasi mereka yang luar biasa tajam. Secara psikologis, mereka memproses informasi visual berbeda dari orang kebanyakan. Saat orang biasa melihat sebuah pohon, mereka hanya melihat pohon. Tapi saat orang yang suka menggambar melihat pohon, mereka melihat arah datangnya cahaya, bayangan yang jatuh di tanah, tekstur kulit kayu, dan gradasi warna daun. Kemampuan untuk melihat detail ini seringkali terbawa ke kehidupan sosial mereka. Mereka sangat peka terhadap perubahan kecil, micro expressions, di wajah orang lain. Mereka bisa tahu kalau kamu sedang sedih atau menyembunyikan sesuatu, hanya dari perubahan kecil di sorot mata atau postur tubuhmu, meskipun kamu tidak mengatakan apa-apa. Hal kedua, dan ini yang paling penting, bagi mereka menggambar bukanlah sekadar menggoreskan tinta, melainkan sebuah bentuk katarsis. Katarsis adalah proses pelepasan emosi-emosi yang terpendam. Banyak orang yang suka menggambar sebenarnya kesulitan untuk mengomunikasikan perasaan mereka secara verbal. Ketika mereka sedih, marah, cemas, atau bahkan jatuh cinta, kata-kata seringkali terasa tidak cukup. Jadi mereka memindahkannya ke atas kanvas atau kertas. Dalam dunia psikologi, ini disebut sebagai art therapy atau terapi seni secara mandiri. Ketika mereka sedang stres berat, menggambar memberikan mereka rasa kontrol. Kertas kosong adalah satu-satunya tempat di mana mereka memiliki kendali penuh atas realitas. Di saat dunia nyata mungkin sedang terasa kacau balau. Jadi, kalau kamu melihat coretan mereka berubah menjadi lebih gelap atau agresif, itu bisa jadi cerminan dari apa yang sedang mereka rasakan di dalam. Karakteristik ketiga, mereka sangat mencintai zona yang disebut sebagai flow state. Konsep flow dalam psikologi positif yang dikenalkan oleh Mihaly adalah konsep ketika seorang begitu tenggelam dalam sebuah aktivitas sampai-sampai mereka lupa waktu, lupa makan, dan tidak memperdulikan sekitarnya. Orang yang suka menggambar seringkali memiliki kecenderungan introvert atau setidaknya mereka sangat menikmati kesendirian. Saat mereka menggambar sambil mendengarkan musik, mereka sedang masuk ke dalam dunia batin mereka yang sangat kaya. Di momen itu, mereka sedang melakukan recharging energi mental. Memaksa mereka untuk berhenti menggambar di tengah-tengah flow state bisa membuat mereka sangat moody dan merasa frustasi. Sifat keempat adalah sisi gelap dari hobi ini, perfeksionisme yang menyiksa. Secara psikologis, orang kreatif memiliki visi yang sangat jelas di dalam kepalanya. Masalahnya, memindahkan visi tersebut dari kepala ke tangan tidak selalu berjalan mulus. Inilah yang memunculkan apa yang disebut inner critic, atau suara batin yang sangat kritis terhadap diri sendiri.
Mereka bisa menghabiskan waktu 2 jam hanya untuk memperbaiki bentuk mata atau proporsi wajah, lalu tiba-tiba menghapus semuanya karena merasa ada yang salah, meskipun orang lain melihatnya sudah bagus. Mereka adalah kritikus paling kejam bagi karya mereka sendiri. Oleh karena itu, orang yang suka menggambar seringkali memiliki kerentanan terhadap imposter syndrome. Perasaan bahwa karya mereka tidak pernah cukup bagus dibandingkan orang lain. Terakhir, yang kelima, mereka memiliki kapasitas empati dan pengambilan perspektif atau perspektif taking yang tinggi. Untuk menggambar karakter dengan pose tertentu atau menangkap suasana sebuah adegan, seorang seniman harus bisa menempatkan dirinya di posisi subjek yang digambarnya. Mereka harus membayangkan bagaimana rasanya angin berhembus di rambut karakter ini, apa emosi yang ada di balik senyum tipis ini. Kebiasaan melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, perspektif Angel di atas kertas, membuat mereka terlatih untuk melihat masalah dalam kehidupan nyata dari berbagai sudut pandang juga. Mereka cenderung lebih open-minded dan tidak mudah menghakimi orang lain. Itulah tadi psikologi di balik isi kepala orang-orang yang suka menggambar. Menggambar bukan sekadar menggerakkan tangan, tapi memindahkan sebagian dari jiwa mereka ke sebuah karya visual. Teruntuk kamu yang suka menggambar, jangan pernah berhenti. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang bisa melihat keindahan dari hal-hal detail yang sering kamu lewatkan. Apakah kamu atau teman dekatmu punya hobi menggambar? Poin mana yang rasanya paling akurat menggambarkan kalian? Coba ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa like, bagikan video ini ke teman-teman pelukis atau ilustratormu, dan pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.